Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan beserta kita. Amin. Saya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita semua, sehingga kita tetap sehat di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan telah memberikan kita satu masa yang disebut sebagai masa kesukaran, di mana setiap orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, karena musuh yang dihadapi bukan bentuk fisik yang nyata, tetapi suatu bentuk yang tidak kelihatan. Mari kita membaca Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-5 yang berkata begini: "Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah berau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tambahlah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran masa sulit yang sedang dihadapi oleh satu keluarga kecil pada saat mereka berhadapan dengan suatu ancaman yang bisa membawa kematian, karena Firaun pada waktu itu telah memerintahkan semua bayi laki-laki orang-orang Israel harus dibunuh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat perjuangan seorang ibu, Yochebed. Dia berusaha keras menyembunyikan bayi Musa selama 3 bulan, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengatasi semua keadaan itu. Lalu dia membuat sebuah kotak kecil dan meletakkan Musa di dalam kotak itu dan arungkan ke sungai Nil. Saya percaya pada saat dia meletakkan bayi itu, dia tidak meletakkannya pada sebuah kotak kecil, tetapi dia sudah meletakkannya di tangan yang maha besar, yaitu Tuhan yang dipercayainya. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dapat kita lihat lanjutan dari kisah itu. Seorang putri Firaun yang sedang mandi di tempat di mana bayi itu sedang terapung-apung di atas sungai Nil. Lalu dipungutnya lah bayi itu, diangkatnya lah dari dalam air yang kemudian diberi nama Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ibu Musa tidak terlihat di sana. Ibu Musa seolah-olah tidak berdaya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa, karena Tuhan mempunyai rencana besar atas Musa. Itu sebabnya Tuhan menitipkan Musa yang tidak berdaya itu kepada seorang kakaknya perempuan, yaitu Miriam. Sebab di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi yang itu bagi tuan putri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Miriam tidak terlalu dekat dengan Musa. Dia menjaga jarak supaya Musa tidak mengalami sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan. Itu sebabnya dari jauh dia mengikuti. Lalu waktu putri Firaun itu mengangkat bayi Musa, barulah datang kakak Musa, Miriam, dan berkata kepada Firaun, putri Firaun,
akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita juga perlu mengambil teladan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Musa. Dia tidak meletakkan Musa di dalam sebuah tempat yang rapuh, tapi dia sudah meletakkan Musa yang tidak berdaya itu ke dalam tangan Tuhan. Demikian pula kakak Miriam, kakak Musa yang bernama Miriam itu, dia juga tidak terlalu menjaga jarak dekat dengan Musa karena itu adalah suatu bahaya. Dia baru keluar pada saat putri Firaun sudah mengangkat Musa dan menggendongnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kerjasama yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada keluarga ini, sehingga mereka bisa keluar dari persoalan yang besar, terhindar dari kematian. Lalu kita melihat putri Firaun itu berkata, "Bawalah perempuan yang bisa menyusui itu kepadaku supaya bayi ini bisa dipelihara." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibu Musa Jochebed, dia mendapatkan suatu keuntungan yang berlipat-lipat karena penyerahan dirinya kepada Tuhan. Yang pertama, Musa diselamatkan. Yang kedua, dia bisa menerima Musa kembali, sehingga di usia yang 3 bulan itu dia bisa melanjutkan memelihara Musa dengan memberikan air susu ibu kepada Musa untuk tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan sehat. Yang ketiga, dia telah menerima bayaran, suatu anugerah yang besar untuk menyusui anaknya sendiri. Dia menerima sesuatu yang luar biasa yang sudah disediakan Tuhan kepadanya. Dan keuntungan yang lain tentunya adalah Musa diselamatkan dan Musa menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang selanjutnya sampai kepada generasi kita hari ini. Kita semua bisa mengenal seorang Musa yang telah menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya saudara sekalian, kita semua dipanggil Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak berdaya. Dan saya percaya kita akan menerima seperti apa yang juga diterima oleh Jochebed, yaitu 4 berkat berganda yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita sekalian. Selamat sore, shalom, dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi orang-orang percaya yang bersandar berharap kepadamu saja. Mari Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami, gunakan waktu dan hidup kami juga untuk melihat keluarga kami yang lemah, keluarga kami yang tidak berdaya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan semua jalan-Mu, sehingga yang tidak kami sangka, yang tidak kami duga, itulah yang Kau sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati sidang-Mu, berkati kami semua, berkati juga Indonesia, bebaskan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya ini. Dan kami percaya karena kami punya iman sekecil biji sawi, kami dapat berkata kepada seluruh kuman virus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah patahkan kuasanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, jika Bapak Ibu ingin memberikan suatu persembahan, ambillah dan catatlah nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.